Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bismillah, nawaitu an atlubal ilma lubabul hadis li ahsanil adabi zahiran wa batinan mardan lillahi ta'ala. Ya Allah, mohon izin dengan namamu kami semua niat cari ilmu lubabul hadis untuk memperbaiki adab kami kepadamu dan kepada sesama kami, zahir dan batin. Maka ridhoi kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, berikan husnul khotimah untuk semua kami, dan kabulkan segala hajat-hajat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab Lubabul Hadis Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid da'rain fid dunya wal akhirah. Tak lupa juga untuk ayah kita. Setiap kita taklim, kita bawa ayah kita bawa ibunda kita sebagai sedekah kita untuk beliau. Juga untuk kebaikan pasangan, suami, anak-anak, seluruh zuriyah kita nantinya, cucu-cucu, menantu-menantu, keponakan, seluruh keturunan kita. Semoga Allah dengan taklim ini menjadikan mereka semuanya nanti tersinari dengan cahaya ilmu, menjadi pecinta ilmu, ahli berbuat baik, dan istiqomah dalam kebaikan. Wa khusus seluruh keluarga besar HMC Malang dan seluruh majelis MMQ dan seluruh yang hadir hari ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho, dan orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan melaksanakan semua perintah semampu kita dan menjauhi semua larangan sejauh-jauhnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' asyara, bab 17 fi fadilatis shadaqati, tentang keutamaan sedekah. Halaman 97. Seperti tadi telah disampaikan oleh host Mam Nizam, yang lalu kita telah belajar tentang keutamaan zakat. Zakat saja sudah begitu besar ya. Seluruh kerusakan harta di bumi, di laut, tidak lain karena menolak zakat. Zakat itu sebagai penyelamat dari musibah harta. Kemudian yang hadis nomor 4 ya, hasinu amwalakum, jagalah harta kalian bizaka, dengan zakat. Jadi zakat itu secara khusus memang menjaga harta, keselamatannya, menjaga keselamatan harta. Melipat gandakan? Ya. Tapi kalau zakat itu melipat gandakan 10 kali. Tapi kalau sedekah bisa sampai 700 kali dan bisa unlimited. Kenapa begitu? Karena sedekah itu pengeluaran yang sifatnya sunnah. Infak yang sunnah itu disebut sedekah. Infak yang wajib itu antara lain zakat. Atau infak wajib antara suami ke istri, suami ke keluarga, itu juga infak wajib. Sedangkan sedekah itu adalah pengeluaran pembelanjaan yang sifatnya sunnah. Juga sedekah dipakai istilah yang lebih luas sebagai seluruh kebaikan disebut sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Berkata-kata baik sedekah, tabassamuka, tersenyum juga sedekah, menyingkirkan kotoran dari jalan juga sedekah. Salat juga sedekah, tasbih juga sedekah. Secara luas sedekah berarti seluruh perbuatan baik. Ini sebelum menginjak ke hadis nomor 1, kita ke pengertian dulu perbedaan antara sedekah dengan zakat. Sedekah dari kata-kata sidq, sedekah, sidq, atau benar, jujur. Abu Bakar As-Siddiq, sifat-sifat Rasul, siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Jadi sedekah, arti kata sedekah itu sendiri adalah pembenaran atau pembuktian bahwa kita membenarkan perintah Allah. Buktinya apa? Buktinya dengan sedekah. Jadi sedekah secara luas bisa berarti semua kebaikan yang bermaksud, yang bermakna sebagai pembuktian
bahwa saya taat kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, saya lakukan ini untukmu ya Allah. Itu disebut sedekah. Secara khusus, sedekah berarti kalau umum tadi semua kebaikan, secara khusus sedekah itu berarti infak atau pengeluaran yang bersifat sunnah. Infak yang wajib itu antara lain suami ke istri. Infak kita ke orang tua atau orang tua kita fakir itu juga wajib. Infak suami ke keluarga itu juga wajib. Infak suami ke orang tua juga wajib. Nyaur utang apakah itu termasuk sedekah? Tidak. Nyaur utang adalah infak yang wajib atau pengeluaran yang sifatnya wajib. Demikian pengertian antara sedekah, perbedaannya dengan zakat dan infak dan sedekah. Sekarang hadis nomor 1. Kalau zakat saja kemarin sudah sebegitunya, sebegitu dahsyat untuk menjaga kepemilikan dan menutup, mensucikan batin, mensucikan diri itu dengan zakat. Zakat kan termasuk pembuktian jadi suci. Kalau orang sudah zakat itu hatinya tuh jadi suci, maksudnya suci. Allah buang kecintaannya kepada harta yang berlebihan tuh Allah buang di hatinya, di hidupnya itu tidak melulu mikir harta. Itu berarti hidup itu bersih, tidak melulu mikir kerjaan terus. Itu hidup yang masih kotor, belum bersih karena tadi mungkin zakat-zakat ada yang masih belum lunas kita bayarkan. Kalau sedekah, hadis nomor 1. Fungsi utama sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'. Hadis nomor 1, fungsi utama sedekah. As-sadaqatu, Rasulullah bersabda seperti ini. As-sadaqatu, adapun sedekah. Tadfa'u, dia akan menolak mitatas su'i, kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah, kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu apa ya? Buruk banyak jenisnya buruk. Buruk karena kematiannya itu melalui proses yang lama gitu. Sakaratnya tuh bisa berhari-hari, berbulan-bulan dalam keadaan sakarat, sakit karena mau meninggal, itu lama banget, itu kematian yang kurang baik. Atau kematian ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Sebetulnya dia bukan orang yang buruk-buruk amat, tapi dia meninggal ketika dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Aduh, naudzubillah. Atau ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak baik, kemudian saking kagetnya dan tidak terucap kata-kata yang baik, jadi sekedar aduh gitu, kemudian dalam keadaan tidak sadar sampai meninggal. Kalimat terakhirnya adalah aduh. Itu juga termasuk mitatus. Kita semua tentu tidak ingin dan kita semua pasti nanti meninggal ya. Ya nggak sih? Ya kita pasti meninggal. Dan sekarang umur itu benar-benar milik Allah. Sehat itu juga milik Allah. Semua milik Allah. Semua yang dikasih ke kita ini hanya dititipkan sementara. Kesehatan milik Allah. Sakit juga milik Allah. Dan umur tua itu juga milik Allah. Sekarang jarang orang yang berumur sepuh ya. 50 atau kurang dari 50. Sudah sekarang hitungannya makin muda. Dan penting bagi kita untuk apa ya, amal yang membuat kita itu bisa meninggal husnul khotimah. Contoh meninggal saat sholat, meninggal saat berbuat baik, meninggal saat kita taklim gini nih ya, sedang taklim, terus mungkin ambil wudhu apa-apa gitu, terus kepreset, terus ya pokoknya dalam keadaan baik, itu meninggal yang husnul khotimah. Meninggal ketika hari Jumat dan kita sudah selesai mandi-mandi, sudah sholat, ucapan-ucapan terakhirnya itu tadi habis tahlil, kemudian Masya Allah itu kematian yang husnul khotimah. Kita pengen begitu. Apa sih amalan biar husnul khotimah? Suka gitu kan, suka ditanya begitu. Apa Mi amalan kita biar husnul khotimah? Meninggal dalam keadaan baik. Sedekah. Benar-benar bahwa kata Rasulullah, sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Maka kita rajin sedekah, memberi kebaikan baik berupa materi, berupa tenaga, berupa kata-kata. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan ilmu, kita punya harta, kita kasih harta. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, tetap kita bisa bersedekah dengan harta. Walau meskipun dengan sepotong kurma atau separuh dari kurma, itu pun masih bisa sedekah. Tujuannya tadi agar terhindar dari kematian yang buruk. Nomor 1.
sedekah, bisa insya Allah kita meninggal dalam husnul khatimah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa catat ini ya, manfaat sedekah. Kita bisa meninggal dalam keadaan baik. Ya Allah, beri kami akhir yang baik. Di samping doa, kita juga sedekah. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Shadaqatus sirri, sedekah yang rahasia. Sedekah itu dari segi ketampaan, penampakan kepada orang itu ada dua. Ada sedekah rahasia yang tidak diketahui orang lain, kecuali antara aku sama Allah, aku sama yang panitia, atau bahkan panitia pun tidak tahu, atau kita dengan yang menerima, atau bahkan yang menerima pun tidak tahu. Hanya antara me and him, aku dan Allah. Itu sedekah sir, sedekah rahasia. Sedekah rahasia itu punya faidah, tutfi'u, dia akan mencegah ghadabar rabbi, murka Allah. Mencegah murka Allah. Setiap kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan, kita kalau anak-anak melanggar aja kita udah, ya sekali dua kali kita maafkan, ketiga empat itu kan kita jadi sebel. Sebel itu ghadab, marah, gitu. Marah. Allah juga begitu. Allah juga begitu. Sekali dua kali kita melanggar, Allah masih, kita minta maaf, datang kepada Allah, Allah maafkan. Tiga kali Allah maafkan, terus-terusan. Itu membuat Allah kan marah. Tapi ternyata sedekah rahasia itu bisa meredam marahnya Allah itu. Kalau Allah marah, wow, ngeri. Kalau Allah marah, ngeri. Orang gunung nggak ada apa-apanya kalau lagi Allah marah. Cukup dilihat aja gunung itu sudah hancur, berantakan gitu. Ngeri kalau Allah marah. Air laut bisa, terus nggak ada apa-apanya, air laut semua nggak ada apa-apanya. Kalau Allah marah, ternyata kemarahan yang segitu dahsyat itu bisa ditolak dengan sedekah. Ya Allah, jadi kalau kita, makanya ya salah satu cara bertobat itu adalah sedekah. Kita melakukan dosa yang sangat besar, yang itu benar-benar itu pasti Allah marah, pasti Allah marah. Kita sama Allah dikasih rezeki banyak, bisa beli mobil bagus. Ternyata mobil itu kita pakai maksiat. Kita pakai apa ya? Apa, naksir suami orang, atau pakai jalan sama suami orang, pakai sombong-sombongan. Padahal mobil itu pemberian Allah gitu. Itu pasti membuat Allah itu marah itu. Marahnya Allah sebelum muncul sebagai ekspresi yang Allah tunjukkan, baik dengan merusak mobil itu atau mengenai musibah mobil itu. Kita bisa tolak kemarin itu dengan sedekah. Ya Allah, maafkan saya tadi sudah berbuat seperti ini. Maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Lalu kita sedekah yang rahasia, hamba Allah itu. Rahasia bisa dimasukkan di kalengnya masjid, atau kita apa namanya, transfer. Kalau model sekarang ya bisa lewat transfer, bisa lewat OVO yang tak bernama, Kalau susah nggak keluar rumah, kita bisa pakai handphone kita, karena tadi handphone kita pakai maksiat, kita bayar itu dengan taubat, dengan sedekah. Untuk apa? Mencegah marahnya Rabb. Jangan marahi saya ya Allah. Ya kita begitu kan? Kita begitu. Kita kalau habis nyakitin hati anak, habis marahin sama anak, terus kita tutup dengan, mama maaf ya, maafkan mama ya nak. Habis itu kan kita ajak dia jalan, kita ajak dia makan, kita beliin dia sesuatu. Itu untuk melembutkan hatinya. Ternyata sama. Allah itu marahnya bisa diseka dengan sedekah yang rahasia. Catat, ilmu penting ya. Untuk kita yang banyak melakukan pelanggaran ini. Dan sedekah yang terang-terangan, sedekah yang diketahui, disebut kepada orang, ditunjukkan kepada orang, itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga untuk kita yang memang sudah bisa jaga hati dan ada niat untuk memotivasi. Kita sebut dari ibu siapa, dari bapak siapa, disebut sekian untuk memotivasi yang lain. Atau kemudian memotivasi yang lain biar sedekah yang sama, atau untuk pertanggungjawaban keuangan. Oh, ternyata sudah disampaikan. Itu juga nggak apa-apa ternyata. Islam memfasilitasi sedekah yang alaniyah. Punya fungsi juga, punya fungsi. Wa sedaqatul alaniyati, dan sedekah yang ngedeng. Ngedeng itu tulisannya ngedeng. Ngedeng itu maksudnya terang-terangan. Disebut namanya gitu ya. Junnatun, sebagai perisai.
minan nari, dari neraka. Dan kenapa kita masuk neraka? Karena kita berbuat dosa yang belum didilit oleh Allah. Bukankah setiap dosa yang kita lakukan, yang berupa ucapan, berupa gerak-gerik, itu kan tercatat oleh malaikat. Siapa nih? Atid. Tercatat semuanya. Apakah otomatis diampuni? Oh, tidak semua otomatis diampuni. Tergantung jenis dosanya. Ada yang dosa diampuni dengan wudhu, ada yang dosa diampuni dengan sodakoh, ada dosa yang diampuni dengan sholat jamaah 5 waktu. Ada juga dosa yang tidak bisa diampuni dengan cara itu. Dosa-dosa besar, durhaka pada orang tua, syirik, zina, mencuri, meninggalkan sholat, itu tidak bisa kalau cukup cuma dengan ya Allah maaf istighfar, tidak bisa. Dan karena dosa itu belum diampuni, otomatis kita harus menebusnya dengan neraka. Pasti neraka. Karena belum diampuni, belum minta ampun, dan tidak ada amalan yang bisa membuat dosa itu diampuni yang telah kita lakukan. Nah ternyata meskipun iya kita masuk neraka, sodakoh, karena dosa sodakoh kok masih masuk neraka? Ya, karena tadi kewajiban-kewajiban yang belum selesai tuntas kita lakukan. Otomatis kewajiban itu kan sesuatu yang wajib, kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan disiksa di neraka, kan begitu. Sholat kita kurang, otomatis kita di neraka. Dan satu kali meninggalkan sholat kan 8.000 tahun disiksa di neraka. Berarti kita masuk neraka. Tapi ini tadi, sodako-sodako yang sudah kita keluarkan, berupa apapun, ada nih ya, yang terang-terangan, itu bisa jadi tameng gitu. Dan kalau sodakonya itu sedikit, ya cukup, tidak cukup kuat untuk menahan api neraka. Tetapi junnah, dia bisa menjadi perisai dari api neraka. Kalau sodakonya gede, dia akan menyelubungi kita dari api neraka. Kalau sodakonya sedikit, sedikit atau besar, itu tergantung ininya ya. Kadang-kadang bukan jumlah, tapi presentasi. Dari apa yang kita miliki. Kucingnya berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sodako kalau memang besar, besar kecil itu bukan dari jumlah, tapi dari segi presentasi. Untuk orang-orang yang cuma punya duit 10.000, dia ngeluarin 10.000 itu sudah 100% dari yang dia miliki. Itu nanti yang bisa menyelimuti kita dari masuk neraka, iya. Tetapi api itu terhalang oleh ini tadi, oleh sodako kita yang 100% itu tadi. Atau 10.000, itu ada kucingnya. Iya. Assalamualaikum kucingnya. Nah, untuk orang-orang yang punya 1 juta, punya 2 juta, punya 10 juta, tentu 10.000 itu nggak ada artinya. Nah, itu berarti mungkin 1% dari yang dia miliki. Lah, itu tadi, persentase 1% bisa menghalangi dari api neraka itu 1%-nya itu. Itu sodako alaniyah, sodako terang-terangan. Dan kalau nomor 1 tadi bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Kita ingin husnul khotimah, sodako. Yang kedua, sodako bisa menghalangi marahnya Allah kepada kita. Dan kalau kita sudah terlanjur masuk neraka, maka kita physically itu bisa ditutupi dengan fadilah sodako. Luar biasa sodako ya. Kalau zakat kemarin lebih kepada penjagaan harta dan penolakan musibah-musibah yang terkait dengan harta. Kalau sodako segini gedenya pahala sodako. Karena sodako itu sunnah, di luar yang wajib. Jadi sudah bukan gini lagi, saya sodako itu berapa persen, unlimited persen, bisa 100% tadi kalau duit-duit. Untuk orang-orang tertentu bisa 100%. Nomor 3, waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Lihat nih. As-sodaqatu adapun sodakoh. Tasuddu, iku adalah tasuddu, menutupi sab'ina baban, 70 pintu minas su' dari keburukan. Ya Allah. Sedekah itu menutupi 70 pintu keburukan. Kita, anak kita atau kita mau tes. Buruknya orang tes, berangkatnya telat, nomor ujiannya hilang,
parkir nggak ketemu, nggak kuman tempat, nggak kebagian tempat, atau nanti nyari ruangannya susah, atau tuh kita di tempat yang tidak nyaman. Itu semua keburukan-keburukan ketika kita sedang tes. Dan yang paling buruk lagi, jawabannya susah. Soalnya sih nggak susah, jawabnya susah. Lagi tes tuh, wah, terus aku sudah grogi duluan, sehingga soal-soal tuh tampak begitu susah, begitu rumit, nggak bisa jawab sama sekali. Itu semua keburukan-keburukan yang timbul ketika kita tes atau anak kita tes. Dan itu ternyata bisa ditutup, itu hal-hal yang memicu keburukan pada saat tes itu dengan sodako. Jadi kalau mau tes, sodako dulu. Kita mau tes, anak kita mau tes, sodako dari duitnya dia. Nah, sodako dulu mau berangkat. Tes, menghindari 70 pintu keburukan. Nanti biar jalan tuh lancar. Kan sering kan kejadian, ya Allah aku nggak dapat parkir, akhirnya parkirnya jauh. Soalnya telat tesnya. Atau dan sebagainya. Ininya mati, sinyalnya nggak bagus, jadi tesnya jawabnya nggak bisa ke-upload dengan baik. Dan segala macam sesuatu di luar kemauan kita. Yang semua itu sebetulnya bisa ditolak dengan sodako di awal. Itu. Ini hari ini tadi pengumuman, ya ini terima di Fakultas Kedokteran UI di mana, Departemen Kardiologi. Susah banget masuk kardio. Wah, sodakonya banyak. Ini anak kan daftar sana udah yang tahun lalu udah tes nggak dapat, nggak diterima. Memang susah, paling susah katanya dia, harus minta rekom dari ini itu padahal dan sebagainya. Banyak yang harus dilalui dan selalu begitu. Pokoknya mau ngapain, sodako dulu. Kalau yang targetmu atau niatmu itu begitu besar, keinginanmu itu begitu besar, berapa kira-kira SPP-nya sekolah di situ? Ya, sisihkan 10% atau 5% dari yang hendak kau cita-citakan itu, sodakoin dulu. Ke siapa? Ke siapa saja. Ke orang tua lebih baik, karena mencari ridhonya orang tua, guru, atau ke orang-orang yang lagi butuh. Itu benar-benar bisa memutus. Akhirnya hal-hal yang semestinya, maksudnya nggak masuk akal, kok bisa ya begitu ya? Dia nggak kerja di situ, tapi dengan mudah dapat dari ketemu dengan kepala rumah sakitnya di lift dan sebagainya, yang hal-hal yang seolah-olah kebetulan. Jadi 70 pintu keburukan itu ditutup sama Allah. Jadi kemudahan. Kalau dibalik ya, sodako bisa bertemu dengan 70 pintu kemudahan. Kemudahan yang tadinya susah dimasuki ternyata gampang dimasuki. Dengan apa itu? Sodako. Masya Allah. Makanya heran kalau kemudian heran maksudnya kita itu, alangkah bodohnya kita kalau kemudian hidup itu susah banget, kesana buntu. Kok semua pada buntu? Padahal Nabi sudah kasih ini. Sodakoh menutup 70 pintu kesulitan. Tapi dengan syarat kita sudah lewati bab kemarin, fardu, sholat sudah dilakukan, dan sunnah dilakukan, zakat sudah dilakukan. Kalau zakat belum dilakukan dan kita sodakoh, wah, ya gimana? Orang yang wajib belum, ya ini fungsinya sebagai aksesoris doang gitu. Ya, mesti zakat dulu, zakat dibereskan. Yang keempat, ya Allah, begini ya sedekah itu, hal-hal yang impossible itu bisa possible dengan sedekah. Kalau ingin dimudahin, dunia sampai akhirat sedekah. Nomor 4, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kamu dari api neraka. Jagalah dirimu dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrotin, meskipun dengan separuh tamrotin. Kurma itu kan cuma segini doang. Memang makanan pokok di Madinah itu ya kurma gitu. Ya, kalau sekarang yang bukan aku sodako meskipun dengan separuh kurma, ya enggak. Kalau kita yang enggak kurma, meskipun kamu punya duit hari itu cuma sisa 2.000 misalkan. Andai kata kamu cuma punya duit 2.000 doang, tetap sodako. Dan atau kamu enggak punya apa-apa, cuma punya aqua, tetap sodako. Aku sendiri juga lagi butuh, tetap sodako. Walau bisyikki tamroh, meskipun hanya dengan separuh kurma. Fa'ilam tajidu, tapi bahkan separuh kurma pun kamu tidak punya, kita tidak mungkin.
Kalau kita di para moms atau kita yang di Malang nggak mungkin kalau kita nggak punya 1.000 2.000. Pernah Mi, saya nggak punya sama sekali. Tapi kan masih ada beras di rumah. Nggak punya Mi beras, masih ada kue hari raya. Masih ada buah barang, satu jambu, satu jeruk. Nggak ada Mi. Coba buka kulkas. Masih ada apa itu di kulkas itu? Mentega seapa? Minyak seapa? Itu kepemilikan. Ini tadi cuma punya separuh kurma. Tapi seandainya kita lagi di jalan dan kita memang lagi tidak punya apa-apa lagi di jalan gitu, fa'ilam tajidu, kalau kalian tidak menemukan apapun, fabi kalimatin thayyibatin, maka sedekahlah dengan kalimat, dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai sedekah enggak, ngomongnya juga enggak enak. Itu benar-benar orang yang bakhil. Sebaliknya ya, kalau orang bakhil itu bahkan bertobat dengan cara gandolan kiswanya Ka'bah. Ibarat kata dia tuh umroh. Aku pengen tobat dengan umroh. Tapi dia bakhil. Bakhil banget. Bakhil gimana maksudnya? Pokoknya bakhil. Mestinya eman banget dengan hartanya itu. Kalau ngeluarin itu juga perhitungan banget, itu bakhil. Itu tidak, benci banget Allah dengan orang yang bakhil. Sukanya biasanya orang bakhil tuh kalimatnya tidak baik. Ngomongnya tuh nggak enak orang bakhil itu. Ngomongnya tuh suka nggak enak. Ini sama Nabi Dika. Kalau kamu tidak mampu ngasih sesuatu meskipun separuh kurma, yang ngomong yang baik. Berarti ngomong yang baik itu adalah sedekah minimalis. Lebih baik mana? Ya lebih baik harta. Nah kalau kita ngomong baik aja tidak bisa, berarti kamu masuk kategori orang yang, kita masuk kategori orang yang bakhil. Ngomong dengan duit itu lebih tinggi derajatnya duit kalau sedekah. Nih, kalau sedekah duit tapi ngomongnya nggak enak, rusak pahalanya sedekah duit itu dengan kata-kata yang nggak enak. Artinya apa ini tadi? Artinya bahwa kita tidak boleh menolak untuk sedekah dalam keadaan apapun. Kalau ada orang minta dan kita benar-benar lagi nggak ada apa-apa, akan aku pun nggak apa-apa. Kita lagi di kendaraan apa di mana, ya Allah benar-benar nggak punya apa-apa nih, gimana nih? Gitu. Ngapunten nggih Pak, ngomongnya yang enak, ngapunten. Mungkin nanti ansal kathah nggih. Nah, didoakan seperti itu tuh kalimat yang thayyibah. Atau kalimat thayyibah bisa berarti kalau pakai uang nggak bisa, tadi benda-benda juga nggak bisa, maka dengan tasbih. Kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah itu kalimat yang baik. Astagfirullah kalimat yang baik. La haula wala quwata illa, itu juga kalimat yang baik. Nomor 4. Senang ngaji gini ya. Ngaji gini sedekah. Oh iya nih sedekah. Sedekah. Sedekah waktunya para bunda sekalian, kan ini sudah sedekah waktu untuk Allah ya. Sedekah untuk Allah. Nomor 5. Maka tadi kita kan terus niat, ada doanya kan diniat tadi kan. Untuk anak-anak, untuk suami. Ya karena sedekah itu Nabi begitu mengarahkan sedekah. Jangan cuma sedekah, tapi sertai dengan doa. Kamu ngasih, sertai dengan doa, ya Allah, terimalah sedekah ini. Semoga dengan sedekah ini anak-anakku dimudahkan, suamiku dimudahkan, hatiku bisa bersih, hatiku bersyukur, hatiku ikhlas, penyakitku sembuh dengan sedekah ini. Ada doanya di situ. Ada doanya. Itu ketidakikhlasan, itu keikhlasan. Kalau ikhlas itu namanya ikhlas itu lillahi ta'ala. Tapi kalau keinginan atau doa itu amalan yang lain. Berdoa dengan ikhlas, ya, itu ya. Kemudian nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil, fa innal hirmana aqalla minhu. Ulangi. La tastahyu, ngejul. Ya Allah, mesti. Meta. La tastahyu. Jangan kalian malu. Jangan kalian malu. Min i'ta'il qalil, dengan dari pemberian yang sedikit. Nggak tahu, nggak mau cuma dikit. Para suami suka begitu ya, para suami suka begitu. Mama ngasih cuma segitu, nggak malu. Jangan malu dengan pemberian yang sedikit. Bukan kenapa, karena memang lagi punya sedikit gitu. Fa innal hirmana, karena sesungguhnya hirman atau menolak atau tidak memberi hanya ngapunten itu toh itu. Aqalla, lebih sedikit minhu, dari pemberian yang sedikit. Artinya daripada tidak, tetap beri meskipun sedikit. Jangan malu. Ini mental orang-orang yang sudah calon-calon husnul khotimah.
mesti ngasih dia, meskipun sedikit mesti ngasih, mesti ngasih. Ya kita kalau dalam posisi yang dikasih, jangan melihat pemberian itu dari nilai pemberian, dari pemberian. Artinya kita tidak tahu itu dari sekian persen harta yang dia miliki, yang beliau miliki. Jadi selalu kita diberi apa-apa itu kita wajibkan bersyukur. Terima kasih, matur nuwun, jazakumullah sanal jaza. Kalau bisa kita beri balasan yang lebih baik dari itu, minimal yang kita berikan untuk dia itu doa. Jadi doa itu balasan yang sudah pasti harus kita berikan kepada siapapun yang bersedekah untuk kita. Dibantu dalam bentuk apapun, jazakumullah khairal jaza atau jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran, sama aja itu maksudnya baik semua. Atau taqabbalallah, semoga Allah menerima minna dari kami, minkum dan dari kalian. Minka, minkum atau minkimi. Kalau Umi cenderung pakai minkum, pakai domirkum, kalian. Karena kalau seseorang memberi kita sesuatu, itu di belakangnya terlibat usaha banyak orang. Mam Nizam misalnya ngasih saya apa gitu ya, apa nih, jilbab gitu. Misalnya, itu matur nuwun Mama Nizam, alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza, jazakum. Jazakillah juga boleh, tapi kita cenderung pakai yang kum. Karena dari Mam Nizam itu tentu di situ ada suami, ada anak-anak, ada para pembuat hijab tadi. Itu maka disebut kum. Kalian semua yang terlibat dalam pemberian ini, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak atau lebih baik. Begitu. Jadi tidak boleh malu memberi sedikit. Tapi kalau kita punya dan kita ngasih sedikit, itu malu-malu sama diri sendiri. Tapi lebih malu lagi kalau tidak memberi apa-apa. Jangan ada kalimat begini, kalau kamu ngasih tapi sambil geremeng, lebih baik kamu tidak ngasih. Tetap lebih baik ngasih. Geremengnya, Mi, geremengnya nanti ditobati. Astagfirullah, aku tadi geremeng, boten ya Allah, maafkan saya tadi geremeng ya Allah. Tetap lebih baik ngasih. Jangan dibilang lebih baik enggak ngasih daripada kamu ngasih tapi mbok undat-undat, mbok sebut-sebut terus, pahalamu itu rusak. Ya, pahala batal memang, dengan menyebut-nyebut memang batal pahala. Itu bagi kita yang ngasih. Tetapi bagi untuk nilai-nilai edukasi pendidikan, untuk tahap ikhlas itu memang pertamanya begitu dulu. Enggak apa-apa, itu latihan. Latihan menyebut-nyebut, ilmunya belum sampai di situ. Enggak apa-apa, itu bisa ditobati. Ya Allah, segala pemberian saya kemarin, saya nyebut-nyebut sudah batal ya Allah. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Kita bisa bayar lagi, atau bisa mengulang lagi, atau bisa minta ampun dan Allah mengembalikan pahalanya. Artinya jangan sampai ada kata-kata apa, lebih baik enggak ngasih daripada kamu ngasih tapi enggak ikhlas. Oh, lebih baik ngasih meskipun enggak ikhlas ya. Lebih baik ngasih meskipun enggak ikhlas. Karena ikhlas nanti bisa diusahakan belakangan. Enggak perlu nunggu ikhlas dulu baru ngasih. Udah ngasih nanti ya. Karena ini tadi hadisnya. Mana hadisnya? Nomor 5 di babul hadis. La tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirman aqalla minhu. Fa innal hirman, karena sesungguhnya enggak ngasih itu aqalla, lebih sedikit, minhu, daripada ngasih sedikit. Nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang perilaku kita kepada orang yang minta. Jangan sampai kita seperti ini ya. Man nahara sa'ilan naharabul malaikatu yaumal qiyamah. Man naharo sa'ilan, man barang siapa, naharo yang membentak, sa'ilan orang yang minta, baik pengemis, pengamen, atau saudara-saudara, keponakan, kerabat yang minta, lalu kita bentak. Naharo, maka akan membentak kepadanya, pada kita kalau kita membentak, al-malaikatu, malaikat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dan kalau malaikat sudah bentak, hancur kita. Dibentak oleh bentakan malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat patuh sama Allah. Kalau malaikat membentak, itu artinya dia diperintahkan Allah untuk bentak kita. Seperti geledek kalau sudah malaikat membentak. Tentu cuma asal bentak itu bisa hancur badan kita, itu kena bentakan malaikat. Maka jangan membentak orang yang minta. Kalau ada lagi keponakan sedang datang, tante, ini lagi butuh ini, kita situasi lagi nggak pas nih, kita juga lagi stres, lagi stres, atau lagi mau mens ya. Kalau orang lagi mau mens kan hormon kebahagiaannya itu kan mampet.
Jadi dia susah untuk bahagia. Orang lagi stres dimintain, wah bisa diomelin. Tapi yang belum ngaji, kemudian kita bentak. Salah tempat, salah waktu nih keponakan ini. Nah kita ingat ini, bentakan kita itu nanti dibalas oleh malaikat nanti di hari kiamat. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau ada orang minta jangan dibentak. Jangan dibentak. Kata-kata tidak baik aja jangan, apalagi membentak. Nah, haro itu artinya membentak. Surat Masya Allah. Ini ya. Surat Duha. Wa ammas sa'ila fala tanharu. Adapun dengan orang yang minta fala tanharu. Jangan kalian bentak. Dek Tasya. Hadis nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril ain. Ini terus dari tadi naik turun. Mahrul huril ain. Mahrul huril aini adalah qabdatut tamri wa falqul khubzi. Nih ya, yang kepingin berpasangan dengan bidadari nanti di surga. Otomatis masuk surga dong, ya. Maharnya apa bidadari? Enggak kayak kita maharnya. Bidadari mah makhluk yang solihah. Udah cakep solihah lagi ya. Namanya hurun ain. Hurun ain itu bidadari yang matanya bulat, dia matanya bulat-bulat. Mahrul huril ain, mahar atau mas kawin dari bidadari yang cantik yang bermata-mata bulat-bulat gitu itu adalah qabdatut tamri. Apa qabdatut tamri? Qabdatun segenggam at-tamri kurma. Segenggam kurma. Wa falqul khubzi dan separuh cuma separuh al-khubzi roti. Kurma sama roti itu kalau di Madinah masih tinggian roti statusnya. Kalau kurma itu kan makanan umum ya. Kalau roti itu kan harus impor lah, ya, impor gandum. Harus mengolah dari tepung gandum. Jadi kurmanya segenggam atau separuh roti. Itu untuk maharnya bidadari. Masya Allah. Jadi ternyata sedekah juga punya fungsi mahar atau mas kawinnya bidadari. Kita bisa. Sedekah bisa untuk itu. Mana ada orang bakhil masuk surga? Enggak ada. Jadi istri enggak boleh bakhil. Kalau suami ngasih mertua, kita dorong, kita support. Kasih yang banyak, kasih yang banyak. Karena ngasih mertua seperti ngasih orang tua, seperti ngasih guru. Itu pahalanya 900.000 bahkan kali lipat. Kasih yang banyak kalau ngasih mertua. Salah satu cara agar rezeki lancar itu sebelum kita pakai untuk ini ya. Jadi kan gini ya ngaturnya ya. Begitu kita dapat itu infak wajibnya dulu. Infak wajib antara lain ke orang tua yang lagi butuh itu termasuk infak wajib. Mertua kasih dulu. Terus apa? Yang wajib-wajib cicilan atau tagihan cicilan apa? Kalau ada cicil-cicilan atau tagihan tagihan listrik, air, sekolahnya anak-anak, pondoknya anak-anak diselesaikan dulu. Kemudian setelah itu mertua, orang tua termasuk pengeluaran yang wajib tiap bulan. Jangan itu dari sisa, jangan. Mertua, orang tua itu pengeluaran wajib. Tapi mertuaku kaya, orang tuaku kaya, tetap bagi kita itu wajib. Itu wajib. Ya memang rezeki biar lancar itu ya itu apa sudah kalau kita masih punya orang tua, masih punya mertua, wah harus itu ada pengeluaran wajib bulanan itu termasuk seperti SPP lah begitu ya bagi orang tua. Karena kita niatkan itu untuk ini tadi ya, untuk menutup 70 pintu kesulitan. Apalagi kita punya hajat-hajat, Ibu doakan saya, nyuwun ridhonya doakan saya ya Ibu, kasih amplop. Atau bisa untuk nanti neraka, jadi kita pelindung kita dari api neraka. Kemudian yang ke-8, jadi mahar bidadari. Perempuan solihah, itu maharnya tidak mahal-mahal. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma naqasa malun min shadaqah. Bayangin yang sudah tahu kepingin pesugihan, kepingin tambah banyak hartanya, kan rezeki tapi harta. Kepingin tambah banyak hartanya, sedekah.
Hadis nomor 8, mana kosong tidak akan berkurang. Oh, bukan akan ya. Nah, kosong itu fi'il madhi, tidak telah berkurang. Sudah keadaannya. Begitu kita sedekah itu sudah, saat itu berarti harta kita tidak berkurang tapi bertambah. Zakat aja 10 kali lipat, ya, zakat aja 10 kali lipat. Surat apa itu? Duta itu ya. Surat ke-6. Surat ke-6 itu ya. Asyru amsalihah. Asyru amsalihah 10 kali lipat. Zakat aja 10 kali lipat, apalagi sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Al-Baqarah. Kalau nggak salah itu ayat 276 itu kalau nggak salah ya. Tentang bahwa sedekah itu bisa 700 kali lipat dan yudha'if, Allah melipat gandakannya lagi. Termasuk hadis ini. Mana kosong tidak berkurang. Tidak telah berkurang. Malun harta. Harta ya, harta. Bukan rezeki, harta. Min sedaqatin, karena sedekah. Tidak telah berkurang. Tidak berkurang. Harta itu karena sedekah. Berarti tidak berkurang itu apa? Nambah. Gitu. Pasti nambah. Pasti nambah. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Untuk orang-orang kayak kita yang iman masih cemen-cemen gini ya. Ya itu balasan itu sama Allah pasti dihibur-hibur gitu, dikasihkan di dunia. Tapi nanti berangsur dengan tingkat keimanan kita yang makin tinggi, maka balasan itu tidak berupa harta lagi. Yang nilainya juga lebih dari harta itu ya. Contoh ya, kita sedekah 50, beli sedekah 50.000 aja ya, 50.000 aja. Itu cash bisa mendatangkan itu kali 10. Kalau zakat ya, kalau sedekah bisa lebih. 50.000 ditambahin 01, 500.000. Atau sederajat, atau setara dengan 500.000. Nggak jadi loh sakit, beli oksigen mahal, nggak jadi loh mahal. Susah cari tabung ke sana kemari, gampang loh cari tabung. Ada diskon loh 500.000. Yang tadi, sodako 50.000. Yang bisa lebih itu nilainya bukan cuma 500.000. Karena sudah jelas bahwa tidak berkurang harta karena sedekah. Jadi sebaliknya, berkurang harta kalau tidak sedekah, apalagi tidak zakat. Itu sudah sumber kehancuran kalau kita tidak zakat. Kita amati diri kita saat kita begitu breh. Itu kan nikmat dari mana-mana. Bisa hati itu yang lapang, alhamdulillah, aku bisa ngasih. Kegembiraan bisa ngasih itu termasuk nikmat atau harta yang tidak terhitung ya. Atau anak kita di rumah sakit dirawat itu kita sedekah di luar biaya-biaya wajib, atau biaya wajib itu kita niatkan juga sedekah juga bisa. Sebelum itu terjadi sebetulnya kita bisa menolaknya dengan sedekah. Dan sedekah itu sebagai pesugihan. Tiap ke masjid nyemplungin, itu sumber. Tiap subuh kita sedekah subuh ditaruh galek, nanti tiap hari Jumat disetorin, ditransfer atau itu benar-benar mendatangkan harta, pesugihan. Ya, heran kan kalau ada orang Islam masih aduh fakir banget, neretek pinjem duit kemana-mana, apalagi pinjaman online, naudzubillah min dzalik ya. Jangan ya para jamaah, jangan pinjam online. Beberapa berkisah tentang bagaimana susahnya, bagaimana siksaan yang diterima di dunia karena pinjaman online, diuber-uber, dibikin malu ya. Dan sebetulnya itu tidak terjadi dengan ini tadi, mana kosomalun. Bahkan begini. Termasuk misalkan suami kita senang sedekah. Akhirnya pada saat sesuatu yang mestinya sedekah itu kan pengeluaran sunnah. Cara ngaturnya itu mestinya kan yang wajib didulukan, Mas. Yang wajib itu ya orang tua, mertua, SPP anak-anak, tagihan, ini itu dijulukan. Ini enggak sunnah, dia senang sedekah tapi wajibnya tidak kurang diperhatikan sama beliau. Bahkan seperti itu loh. Itu bisa meredam loh, marah Allah aja teredam. Marah istri juga teredam.
istrinya lo nggak marah. Istrinya nggak marah, meskipun nafkah kurang, tapi istrinya nggak marah. Itu termasuk fadilah atau keutamaan sedekah. Mungkin dia marah istri dan menambah. Nah, kalau jualan apa-apa sering ngasih imbu, bonus. Sudah jangan dihitung, jangan terlalu dihitung yang kayak gitu. Niatkan sedekah. Tidak akan berkurang omsetmu karena sedekah. Nomor 9. Insyaallah senang kita ini ya. Sama kanjeng Nabi sudah dituntun. Begini cara memanage harta itu begini. Jangan pakai manajemen ala-ala yang bukan syar'i. Ala-ala ini ala-ala syar'i. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un 'azim. Qalaha thalathan. As-shadaqatu adapun sedekah adalah syai'un sesuatu 'azimun yang sangat agung. Bukan besar azim itu, kalau kabir besar. Azim itu agung, berharga, mulia itu azim. Qalaha Rasulullah mengucapkan ini salasan 3 kali. 3 kali, saking pentingnya. Tak kandani ya, tak kasih tahu ya. Sedekah itu perkara yang agung. Tahu nggak? Sedekah itu perkara yang agung. Tak ulang ya, sedekah itu sungguh perkara yang agung. 3 kali Nabi mengucapkan. Saking pentingnya sedekah. Sebagai tadi, penebus dosa, penolak bala, penutup pintu kesulitan, pengobat penyakit, pencegah tameng dari neraka, penolak murka Allah, marahnya Allah. Dan itu semua hal-hal yang agung, yang penting. Penting, biar Allah tidak marah itu penting. Dimarahin anak aja kita kayak gimana gitu. Dimarahin suami aja udah berhari-hari sampai kita sakit. Laku saya kok lorong. Bojoku ngambek, marah ke aku. Nggak dijejak ngomong aku. Kita aja udah sedih, udah stres, udah belanja terus ya karena stres. Apalagi dimarahin Allah. Jadi itu benar-benar suatu yang agung besar. Maka jangan remehkan sedekah. Yang senang, makin hari kita akan makin hobi sedekah. Bukan karena kita kaya, bukan. Sedekah bukan perkara kaya. Tapi sedekah itu bisa mendatangkan kekayaan. Kadang orang yang masih berpikiran kurang itu, ya mesti aja dia sedekah, senang sedekah. Ada yang disedekahkan. Lah aku untuk belanja saja susah. Makanya kamu susah untuk belanja. Karena kamu tidak suka sedekah. Justru ngata-ngatain orang yang sedekah. Jadi dalam keadaan susah maupun apalagi berlebih lapang itu kita tetap disuruh sedekah. Nomor 10 ya. Jadi jangan salah omong ya, jangan salah kalimat. Ya, kalau ada orang sering sedekah kita langsung doa, ya Allah jadikan saya kayak begitu ya Allah. Beri saya kekuatan, kecukupan, bisa sedekah kemana-mana ya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umrah. Nih lagi ya. As-shadaqatu adapun sedekah. Taruddu dia akan menolak. Fi'il mudhari akan menolak. Bala yang akan datang. Al-bala'i bala. Bala yang akan datang nggak jadi datang. Itu menolak. Koeng-koeng gitu menolak. Mau kena penyakit, mau apalah harus operasi, harus apa yang bala-bala gitu, suami mau kabur. Ya monggo di sana Pak gitu Pak. Nggih, teman Pak. Apa itu namanya? Bala. Itu taruddu, bisa ditolak dengan sedekah. Waktu tawilu dan dia akan memanjangkan al-umrah umur. Umur sudah dihitung sama dokter. Dengan saturasi seperti ini rasanya nggak bisa bertahan lama. Sedekah bisa memanjangkan. Kita begini, yakin dan kita kerjakan. Karena kanjeng Nabi yang berkisah bahwa sedekah itu tutawwilul umrah, memanjangkan umur. Kalau kita sayang dengan umur ini, masih ingin banyak kebaikan yang kita lakukan, bukannya umur sudah ditentukan tidak bisa diperpanjang. Oh, bisa diperpanjang dengan izin Allah. Bukankah Allah itu akan menentukan, memanjangkan dan memendekkan? Karena kita tidak tahu. Takdir itu kan belum terjadi. Ya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah akan menghapus takdir yang Dia kehendaki dan menetapkan takdir yang baru. Antara lain fadilah sedekah, bisa memanjangkan umur. Demikian. Masya Allah ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat barokah hari ini. Amin Allahumma amin. Silakan Mam Nizam. Ya.
Baik, terima kasih Umi, luar biasa sekali ya kajian hari ini, Moms. Keutamaan sedekah yang luar biasa sekali tadi yang perlu kita ada satu note di kitab Lubabul Hadis ya. Nabi SAW bersabda, mas kawin bidadari surga itu adalah segenggam kurma. Saya itu perlu digarisbawahi Umi ya. Singkat tapi terngiang-ngiang terus Umi gitu. Untuk mungkin Moms bisa mencatat. Baik Umi, kita masuk ke baik Umi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Umi dari Hijabesmam Community Pusat. Ya, baik. Ustazah, saya pernah mendengar bahwa ketika kita membeli barang, kemudian tidak menawar harganya, ini adalah bentuk dari sedekah. Padahal di bab jual beli, salah satu adabnya berjual beli adalah adanya tawar menawar. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustazah? Terima kasih. Terima kasih. Adab jual beli tawar menawar. Tidak selalu begitu. Kalau harganya sudah pas kan nggak perlu ditawar. Kalau yang jual itu kelihatannya orangnya butuh gitu ya. Apalagi kayak saat-saat sekarang ini semua orang yang jual tuh ya kita beli aja meskipun kita tidak begitu butuh hartanya. Kita nggak begitu butuh barangnya, kita bisa kasih ke yang lain. Yang perlu digarisi, apakah benar adab jual beli itu ada tawar menawar? Mboten. Jadi kalau rukun syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada barang, ada akad, ada sigot, ada kalimat saya jual, saya beli gitu ya. Ada akad atau ada sigot. Nah sekarang akad atau sigot itu dengan adanya struk itu berarti akad. Ini ya, kemudian kita bayar kayak di minimarket gitu kan, ini kita bayar. Atau dijual cabai atau jual sayur, kita ngasihkan uang yaitu kita sebagai pembayaran harganya. Kalau nggak kita tawar, kita niatkan sedekah, enggak apa-apa, halal dan itu baik. Itu baik sekali kalau yang jual itu bapak-bapak sepuh jual pisang, jual keset, suka ada yang lewat-lewat itu jual keset, jual korden, apalah ya yang sebetulnya kita enggak butuh, kita tetap beli kalau kita mampu beli atau kita kasih sesuatu sedekah kepada orang-orang yang jualan begitu itu juga bagus gitu. Antara lain dengan membelinya atau kalau kita tidak berkenan untuk membelinya kita tetap kasih dia uang. Jadi di adab jual beli tidak ada itu tawar menawar. Tidak harus pembeli penjual itu tawar menawar. Kalau harganya sudah pas ya tidak usah ditawar menawar. Kadang-kadang malah ada di bab ini di kitab Tambil Ghafilin ya tentang jual beli itu bahwa terlalu menawar itu bagian dari kebakhilan seseorang gitu. Permudahlah dalam menjual. Siapa yang mempermudah dalam membeli, nanti Allah akan mempermudah dalam menjual. Mudahkan orang berjual beli. Jadi gampang dodole, gampang tukuni. Nanti gitu. Beli kaca sedikit gitu ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jangan ditawar sampai kena ya, nggak perlu juga ya. Apalagi untuk barang-barang yang kecil-kecil gitu. Begitu Moms. Jadi kalau kita sama pedagang-pedagang yang seperti itu, kita tidak perlu menawar. Tidak perlu menawar. Harga pasarannya misalkan 10.000 gitu. Niki guys, kita kasih 12.000 atau 15.000 singgang selewu damel panjenengan. Pinten niki regane gangsal welas, kita kasih 20. Niki sing gangsal selewu damel panjenengan. Diakatkan gitu juga boleh. Wah itu yang meluncur nanti doa-doa yang kita cari doanya orang miskin itu kan amin amin diamini malaikat. Kalau langsung berdoa matur nuwun Bu Kaji kan gitu. Amin amin. Oke. Baik. Ya, bisa mendengar suara saya Umi, saya menggunakan headset biar tidak ada biar backsound-nya tidak masuk. Baik, semoga bisa terjawab ya Mam HMC Pusat, Mam Nining. Baik, Mam Nining Ideal. Terima kasih Mam. Ya, baik next pertanyaan dari Homepit, Mam Homepit ya. Baik, jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, apakah pahalanya akan kembali kepada orang tuanya? Ya, terima kasih.
Kalau anak itu belum balik, maka pahalanya itu untuk orang tua. Nanti setelah anak itu balik, semua akumulasi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan masuk rekening anak tanpa mengurangi rekening orang tua. Karena semua kebaikan yang dilakukan anak itu bagian dari kebaikan orang tua. Hasil didikan orang tua, maka orang tua dapat. Sebaliknya, keburukan yang dilakukan anak, orang tua juga dapat bagian dari keburukan itu. Kalau keburukan dilakukan anak yang masih belum balik, kan tidak ada akun tersendiri dia. Akunnya kan ngikut sama orang tua. Jadi dosanya dapat orang tua. Nanti setelah anak itu balik, apakah dosa itu dimasukkan rekeningnya sendiri? Tidak. Tidak, orang tua bisa menobatkan untuk anak. Tapi kalau kebaikan tadi nanti dikasih ke rekening anak. Jadi anak itu ada yang mulai balik tapi dia sudah dapat apa? Tabungan rekening banyak yang dari orang tua tadi dimasukkan ke akun dia sendiri. Bisa begitu, memang begitu. Memang begitu. Makanya kan di salah satu orang-orang yang nanti dapat naungan di mauqif, di mahsyar, itu kan mereka yang sejak muda selalu taat ibadah. Yaitu anak yang gitu itu sejak belum balik tuh udah rajin banget ibadah. Pahalanya dia kan buat orang tua, tapi setelah dia balik itu dia sudah dapat banyak dan dikumpulin terus. Mulai muda sudah tidak banyak dosa itu. Terus santri-santri yang di pesantren itu kan sejak muda sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun ada beberapa yang belum balik. Seperti itu. Oke. Jadi anak jajan orang tua dapat. Orang tua dapat. Maka kalau anak jajan, anak saku, uang sakunya dia jangan dimarahi. Dia dikasih saku 50.000, semua dikasihkan orang, jangan dimarahi. Itu salah satu cara Allah untuk menolak keburukan yang akan datang pada anak itu dan kepada orang tuanya. Alhamdulillah, sedekah. Ya Allah, alhamdulillah. Maka untuk kita-kita nih ya yang sudah terlanjur kaya raya, dan anak kita itu terbiasa hidup enak gitu, biasakan dia senang sedekah. Karena nanti itu yang akan melindungi dia. Karena biasanya anak yang manja-manja, itu kan dia tidak begitu struggle ya. Sama orang tua kan belum dididik untuk survive. Maka dia nanti biasanya kan agak males gitu. Nah orang males kan biasanya, ya gimana ya, nggak bisa banyak harta karena males bekerja, males belajar. Tetapi itu bisa di-compare dengan kesenangan bersedekah. Dengan sedekah maka balamu akan tertolak. Bala anak kita akan tertolak. Ya jajan, dia suka traktir teman-temannya pakai duitnya dia sendiri, uang jajannya dia sendiri. Tapi begitu ulangan, ujian dia nggak bisa. Nanti kan namanya ada yang ngasih tahu dia gitu, membantu. Bukan saat ulangan ya, saat sebelum ulangan. Artinya bahwa sedekah itu memang benar-benar bisa menutup 70 pintu keburukan tadi. Di anak-anak kita biasakan sejak dini sedekah. Kalau kan ada sekarang mendidik anak-anak itu untuk bekerja dari dini. Dari kecil udah diajari bekerja itu nggak apa-apa. Tetapi kita tetap kasih tahu dia. Nah, misalkan dia anak kita jualan kue, jual ke teman-teman ya. Dia jual ke teman-teman. Nah, itu nanti dia kita ajari nanti 1 atau 2 dikasihkan ke temannya. Jangan dijual semua sedekahnya. Gitu ya. Jadi itu termasuk pembelajaran kemandirian ke anak-anak. Biar tahu bagaimana cara dapat uang, lalu bagaimana membelanjakan sesuai syariat. Begitu. Oke. Baik. Insya Allah, semoga bisa terjawab ya, Mam Humpit. Baik. Next dari Mam Hendar ya. Mam Hendar. Ya, dari Mam Hendar. Mohon maaf Ustadzah, apakah alasannya kalau bersedekah pada keluarga atau orang tua itu lebih baik daripada kepada orang lain yang kita rasa sangat membutuhkan? Padahal seringkali kita kan menemui orang tua kita sudah lebih baik kondisinya. Mungkin ya lebih baik kondisinya, mungkin sudah tercukupi mungkin ya maksudnya Umi. Baik, silakan Umi. Terima kasih. Di kitab Bughyatul Murtasyidin itu ada level-level siapa saja yang diberi sedekah. Sedekah ya, bukan zakat ya. Bukan zakat. Kalau fakir miskin, gharim itu 8 asnaf zakat. Itu yang level pertama itu adalah orang tua. Orang tua layak diberi sedekah. Karena namanya sedekah. Sedekah ini sedekah bisa berarti sedekah itu nafkah wajib. Bisa juga sedekah itu nafkah sunnah. Pemberian yang sunnah, infak yang sunnah. Kenapa ke orang tua didulukan? Yang disebut orang tua itu ada 3 ya, Mam Hendar. Orang tua kandung atau abul badan.
orang tua bagi badan kita, orang tua biologis. Ada abul ni'mah, orang tua bagi kenikmatan atau mertua, orang tua suami kita yang memberi kenikmatan, orang tua istri kita yang memberi kenikmatan, atau abur ruh, orang tua bagi ruh kita yang menyelamatkan ruh kita untuk tahu jalan kebenaran menuju ke surga, atau guru. Itu disebut orang tua. Kenapa sedekah kepada beliau itu derajatnya lebih tinggi daripada kepada yang lain? Ini dengan nanti disebut lagi prioritas. Artinya kenapa begitu? Ya, karena beliaulah yang menjadi penyambung antara kita sama Allah. Kalau tidak ada beliau, tidak ada kita. Kalau orang tua kita sudah mampu, tetap kita sisihkan untuk beliau sebagai pemancing rezeki yang lain, sebagai tanda terima kasih kita. Mama, tentu pemberian ini tidak ada nilainya, tidak ada nilainya sedikit pun bagi pengorbanan yang sudah orang tua kita lakukan untuk kita. Tetapi itu sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk penghargaan atau reward kita nganggep orang tua. Pasti nanti itu juga bukan buat beliau. Kalau beliau sudah cukup, itu nanti juga dikembalikan lagi kepada cucu-cucunya, kepada anak-anak kita. Tetapi kita dapat keutamaan memberi kepada orang tua. Nanti kemudian dari beliau keluar doa-doa. Doa orang tua, ridho orang tua yang itu kita harap dari pemberian itu. Kalau orang tua tidak berterima kasih, Allah tetap mensyukuri, berterima kasih dengan yang kita lakukan. Asyakur, Allah dat yang maha mensyukuri. Jadi itu kenapa orang tua. Guru, kenapa guru? Karena dengan gurulah kita bisa kembali ke akhirat dengan benar. Karena memberi, kalau orang tua memberi makanan secara fisik kepada kita, mertua memberi makanan secara kenikmatan kepada kita, tapi guru memberi makanan bagi jiwa kita. Jadi jiwa kita tahu mana benar, mana salah. Maka itu nilainya teramat besar. Kalau kemudian ada orang lain yang lebih butuh, dikasihkan juga kepada orang lain, juga kepada orang tua. Sama-sama dikasih. Itu. Ya, kalau buat orang tua dengan gaji sebulan kita itu 10 atau 10 ke bawah gitu kita kasih kepada orang tua itu ya sekitar 500, 400 gitu masing-masing. 500 buat orang tua, 500 buat mertua. Sisanya buat kebutuhan kita sehari-hari. Itu insya Allah wajar. Jadi orang lain yang lebih butuh juga tetap kita kasih. Pasti, yakinlah dengan kita memberi orang tua, kita akan mampu memberi kepada yang lain. Karena sedekah tadi tidak akan berkurang. Apalagi sedekah kepada orang tua. Ya, jadi di itu kita sudah bukan pakai logika akal tapi keimanan sebagai bentuk syukur kita kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua sampai minta kepada kita, kalau orang tua sampai minta kepada kita itu maaf ya. Begitu ya. Jadi kenapa orang tua? Karena beliaulah yang menjadi penyambung kita sama Allah. Penyebab kita hadir di dunia adalah orang tua. Bahkan salah satu cara berbakti kepada orang tua itu memberi nafkah saat beliau sudah tidak mampu beri nafkah. Atau kalau dia mampu, tetap kita beri sebagai penyenang-nyenang hati beliau. Begitu. Mam siapa tadi? Baik, dari Mam Hendar. Mam Hendar. Oh iya. Loh, Mam Hendar lagi. Maaf. Iya, dari Mam Hendar. Baik, semoga bisa terjawab ya, Mam. Baik, next dari Mam Rusma. Mam Rusma ini ya, Mam Rusma Indrayan. Baik. Untuk sedekah diutamakan saudara atau orang sekitar. Kalau kita fokus itu apa lebih baik? Atau gantian gitu lebih baik? Maksudnya ke orang jauh? Maksudnya gimana? Orang dekat. Baik. Oke, silakan Umi. Ya, sedekah ini pengeluaran sunnah ya, yang sunnah ke orang sekitar atau ke saudara, tergantung tingkat prioritas itu yang lagi butuh siapa. Tapi yang wajib tadi orang tua udah pengeluaran wajib ya. Di luar itu kalau kerabat itu lagi butuh ya kita kasih kerabat. Kalau sekitar lagi butuh ya kita kasih sekitar. Kalau cukup buat dua-duanya. Ada 300 gitu ya dibagi berdua ya saudara ya.
tetangga sekitar kalau lagi butuh. Kan pasti tidak selalu butuh ya, mereka tidak selalu butuh. Tetapi kita tetap memberi itu kalau yang wajib tuh orang tua itu. Tergantung urgensi kebutuhan. Kan tadi ada pengeluaran wajib, pengeluaran sunnah tadi. Jadi yang sunnah tetangga itu apakah wajib kita memberi tetangga? Sebetulnya tidak wajib, tidak bukan nafkah wajib, tapi menolong tetangga iya. Kalau dia lagi sakit, lagi memfitankan anak, lagi mantu, kita menolong dengan bowo menyumbang itu, menyumbang yang nggak usah ditulis deh, pokoknya kita kalau untuk tetangga itu lebih banyak, atau kerabat juga lebih banyak, tetangga dekat lebih banyak daripada tetangga jauh. Kerabat dekat lebih banyak daripada kerabat jauh. Itu. Tapi jangan sampai karena mikir-mikir ini ini Umi tambahkan ya. Ternyata itu juga bisikan, itu bagian dari bisikan-bisikan setan yang disampaikan ke kita saat kita mau sedekah. Begitu Mams, semua Mams HMC ya. Jadi pada bab tutorial itu pernah disampaikan. Sedekah itu sedekahlah dengan cepat. Jangan terlalu banyak mikir. Tapi orang tua aku enggak butuh, tapi itu jangan terlalu banyak mikir. Ketika ilham datang kepingin sedekah, langsung sedekah. Jangan pakai mikir, karena termasuk setan tadi itu kalimat-kalimatnya begitu. Dia lagi tidak butuh, dia lebih butuh. Itu pertama masuknya setan gitu dulu, bisikan begitu. Nanti lama-lama setan, kamu sendiri juga butuh. Kebutuhanmu sama dia lebih urgent kamu loh. Jadi yang menilai itu jadi kayak setan. Yang menggiring kita ke opini sampai kita itu rasanya lebih butuh dibantu daripada dia. Itu setan, itu bisikan setan. Maka prinsip dalam sedekah itu sedekahlah dengan cepat. Jangan pakai mikir. Kalau belanja mikir, tapi kalau sedekah enggak usah mikir. Ya. Kalau hutang mikir 1000 kali, tapi kalau sedekah enggak usah mikir. Ya. Mengenai iko-ikoyan yang sedang apa itu tadi ya. Baik. Ya, semoga bisa menjawab ya Mam Rusma ya. Baik. Penting itu tadi dan kita sedekah cepat, tidak perlu banyak mikir ya. Ya, itu tadi mungkin bisa digarisbawahi. Jadi sedekah itu sesegera mungkin, jangan sampai ditunda-tunda gitu ya Umi ya. Baik. Jangan sampai terlalu banyak mikir ya Umi. Baik. Nggak jadi, pasti nggak jadi. Pertamanya tambah kecil, lama-lama nggak jadi. Baik Umi. Baik, next pertanyaan dari Mam Ana ini di luar tema Umi, mohon maaf. Ya. Mohon penjelasan tentang puasa sunnah 1 sampai 10 Muharram. Karena ada yang 9 sampai 10 saja. Tiap tahun diulang masih saja lupa. Ngapunten Umi. Ya, terima kasih Mama Ana ya. Puasa Muharram mulai kemarin. Nah, mulai hari apa kemarin itu ya? Senin. Kemarin. Senin ya. Ya, Senin kita akhir tahun. Selasa ya. Selasa kita awal tahun. Puasa Muharram tanggal 1 sampai 10 kalau bisa. Sehari puasa Muharram itu setara dengan 30 hari. 1 hari sama dengan 30 hari. Jadi kalau 10 hari setara dengan puasa 300 hari. Itu fadilahnya. Dan terutama yang tidak boleh kita lewatkan adalah tanggal 9 sama 10. Tanggal 1 kemarin hari Selasa, dan nanti tanggal 9, 10. 9, 10 itu kalau nggak salah hari ini kayak gini nih. Ada apa nih? Kamis sama Jumat ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sama Kamis. Rabu sama Kamis depan jangan sampai melewatkan itu untuk puasa. Puasa hari ke-9 atau Tasu'a dan hari ke-10 atau hari Asyura. Puasa pada hari itu Masya Allah ya, setara dengan haji 1000 apa 10.000 kali ya. Kemudian setara dengan umroh, setara dengan memberi makan begitu banyak orang muslim, atau setara memberi sedekah kepada anak yatim hari itu juga begitu, seperti memberi makan seluruh orang-orang muslim tanggal 9 sama 10 Muharram. Untuk lebih detailnya ya, ini mumpung masih momen ya. Bolehkah Umi minta izin sebentar ambil kitabnya? Boleh ya? Silakan Umi. Ya. Terima kasih Mama Ana pertanyaannya. Umi bacakan ya. Bacakan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah Ta'ala thawaba asyrati alafi malakin. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba asyrati alafi hajjin wa umrah. Ya. Siapa yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 plus 9 biar nggak sama dengan orang Yahudi dari Muharram, maka Allah memberikannya pahala 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura, dan siapa yang berpuasa hari Asyura Muharram, diu'tiya, dia diberi thawaba asyrati alafi hajjin wa mu'tamirin, diberi pahala 10.000 haji dan umrah. 10.000 haji dan umrah. Terima kasih Mama Ana pertanyaannya. Kemudian wa asyrati alafi syahidin, dan 10.000 pahala syahid. Tentu saja susah bagi kita untuk syahid. Orang kita ini ya syahid apaan ya, syahid. Tapi dapat pahala 10.000 syahid. Nanti kita bisa buktikan. Ternyata nanti kita surganya bisa beserta orang-orang yang syahid dengan puasa ini Muharram. Dan menepati adab-adab dan syarat dan rukun orang yang puasa. Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin, siapa yang mengusap kepala anak yatim yauma Asyura, pada hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'rah darajah, maka Allah mengangkat dari setiap rambut yang dia usap ke anak yatim derajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Derajat berarti kedekatan dia ke Allah ditinggikan lagi. Makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada ring Allah, gitu, sekitar Allah. Itu namanya derajat. Bentuknya bisa macam-macam, bisa menjadi orang makin baik, makin dermawan, orang makin khusyuk, orang makin enggak hubud dunia, itu namanya derajat. Itu mengusap kepala anak yatim. Dari kepala, dari rambut yang diusap ini, jadi ada upacara itunya ya, upacara mengusapnya. Ada ritual mengusapnya itu. Itu dari setiap rambut Allah angkat derajat. Kalau rambutnya 100, ya 100 derajat. Wa man fattara mu'minan, siapa yang memberi buka puasa orang mukmin, Lailata Asyura, pada malam Asyura, berarti puasa Asyura. Di malam 10 memberi buka puasa, berarti kan puasanya hari 9. Ini dalilnya ya. Faka'annama aftara indahu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti dia memberi buka puasa atau memberi makan, mut'aim itu makan, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi buka puasa orang Asyura. Wa ashba'a butunahum, dan memberi, mengenyangkan perut-perut orang seluruh umat Muhammad. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, begitu gede keutamaan puasa Asyura? Ya, Nabi menjawab, ya, na'am, sebab khalaqa ta'ala, dan seterusnya. Sebab hari itu Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga, menciptakan kolam, menciptakan arash. Wa khalaqa Adam yauma Asyura, wa khalaqa Hawa yauma Asyura, wa khalaqal jannah wa adkhalahul jannah yauma Asyura. Allah menciptakan surga, memasukkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ke surga yauma Asyura. Wa walada Ibrahim yauma Asyura. Allah memilih hari Asyura sebagai kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa najahu Allahu minan nar yauma Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pemujaan untuk membakar Nabi Ibrahim yauma Asyura. Seluruh nabi-nabi, Nabi Nuh banjir dan banjirnya surut yauma Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan yauma Asyura. Nabi Sulaiman kembalinya kerajaan yauma Asyura. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya yauma Asyura. Jadi nabi-nabi selamatnya, hari keselamatan para nabi itu Allah memilih yauma Asyura. Maka siapa yang mempuasai hari itu dan melakukan apa tadi, sedekah untuk anak yatim, maka Allah mengangkat derajatnya seperti tadi. 10.000 haji. Sekarang haji nggak ada berangkat ke sana tahun ini, tahun lalu, tapi kita bisa dapat pahalanya itu dengan puasa hari Asyura dan puasa hari Tasyura. Jadi menjawab pertanyaan Mam Ana, apakah puasanya 10 hari? Boleh 10 hari, karena bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang haram, yang dimuliakan, di mana berbuat baik pada 10 hari pertamanya adalah Allah mengutamakan lebih dari perbuatan baik di hari-hari lain. Kalau yang tidak mampu berarti tanggal 1, tanggal 9, tanggal 10. Kalau yang standar menengah, puasanya di hari Senin, Kamis, plus tanggal 1, plus tanggal 9 sama 10. Kayak hari ini kita puasa Kamis dan puasa Muharram. Jumat kita bisa off. Senin kita puasa lagi, puasa Senin dan puasa Muharram. Dan hari Rebu kita puasa Tasyu'a. Fadilahnya seperti tadi. Hari Kamisnya puasa Kamis dan puasa Asyura atau hari ke-10 Asyura. Luar biasa besar pahalanya. Ya. Maunya ini dibahas nanti pada
taklim kapan gitu ya. Tapi ini karena pertanyaan dari Bu Ana, request Bu Ana, kita beri apresiasi dengan memberikannya secara. Terima kasih ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mam Ana. Semoga bisa menjawab ya, terjawab pertanyaannya. Baik, ini kita lanjutkan ya Umi, pertanyaan di kolom chat dari HMC Sukabumi, Mam Retno. Masya Allah, terima kasih Mam Retno sudah hadir di kajian Zoom HMC Malang. Baik, pertanyaannya, maaf bertanya di luar tema Umi, kalau pada saat korban mengatasnamakan nama orang tua yang sudah meninggal itu, apakah sudah betul atau pakai nama kita yang masih hidup? Ya, ada dua pendapat. Boleh dilakukan, sah dilakukan, ada yang tidak sah dilakukan tapi tetap boleh gitu ya. Kalau saya pakai pendapat sah dan boleh. Kenapa? Karena begini, ibadah kurban itu hakikatnya kan seperti kita menyiapkan kendaraan untuk beliau, orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak wasiat, itu ada yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan itu bukan berarti ditolak, bukan, tapi tidak sah saja gitu. Tapi tetap boleh, tapi tidak sah saja. Yang pertama sah, yang pertama adalah sah dan boleh. Yang kedua tidak sah tapi tidak dilarang gitu. Tidak sah tapi tidak dilarang. Seperti sholatnya anak kecil itu loh. Anak kecil sholat kan tidak dilarang. Tapi kan belum ada perintah anak kecil yang belum balik untuk sholat kan. Tapi dia sholat ya boleh-boleh aja gitu. Ya, seperti itu, korban juga begitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama sah dan boleh. Kenapa sah? Karena tidak wasiatnya orang tua untuk tidak kurban, itu bukan karena beliau tidak ingin kurban, tapi karena beliau merasa belum wajib, ilmunya masih belum sampai ke situ untuk kurban. Sementara kita yang sudah sampai ilmunya, ternyata kurban itu hampir wajib, apalagi untuk orang tua kita yang sudah mampu menyekolahkan kita sampai S1. Hak wajib, seperti haji juga wajib. Dan itu fungsinya adalah untuk kendaraan kita selepas kita nanti bangun dari kubur. Di mahsyar, di sirat, ketika nunggu mizan, ketika hisab, kita harus ada kendaraan. Orang kata malaikat, kata Allah kepada malaikat, beri mereka kendaraan. Mereka tidak biasa jalan. Anak Adam itu tidak biasa jalan. Waktu bayi di perut ibunya, dia dikandung, berarti kan naik nih. Waktu masih bayi, sudah lahir digendong-gendong, nggak jalan juga. Bahkan waktu sudah bisa jalan, dia digendong di belakang ayahnya. Nanti setelah dia bisa jalan, dia naik sepeda, nanti naik motor, nanti naik mobil. Dia jarang banget jalan anak Adam. Kasihan kalau dia kemudian bangun tidur, bangun dari kubur dalam masa segitu lama dan dia tidak pakai kendaraan. Kasihkan kendaraannya malaikat. Dan kendaraan itu tidak beli di sana karena sana nggak ada dealer. Jadi belinya di sini berupa hewan korban. Kalau ayah ibu kita belum sempat kurban, kita tahu itu bukan karena beliau tidak kepingin. Beliau kepingin. Atau beliau belum kepinginnya karena merasa itu tidak wajib. Tapi setelah kita tahu ilmunya, ayah dan ibu saya harus saya belikan mobil. Harus saya belikan mobil. Beliau sudah mendidik saya, beliau sudah pokoknya membesarkan saya. Saya harus balas jasa beliau dengan berkorban untuk beliau. Filosofinya seperti itu. Jadi tetap sah dan tetap boleh. Maka kita juga lakukan seperti itu. Mayoritas orang Indonesia itu yang dulu-dulu tidak korban karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan. Padahal itu hukumnya seperti tadi. Orang tua kita harus naik kendaraan. Berikan yang bagus, setara Alphard, setara Pajero yang gede, biar nanti orang tua kita bisa naik kendaraan. Itu dari Sukabumi. Ya, baik. Dari Mam Retno ya, dari HMC Sukabumi. Baik. Ya, jazakillah. Jazakillahu khair, Mam Retno. Baik, terima kasih. Next pertanyaan dari Mam Nining Aidil dari HMC Pusat ya Umi. Umi, bagaimana pendapat Umi mengenai ikoi-ikoyan yang sedang hits dilakukan influencer saat ini? Di satu ikoi-ikoyan. Ya, di satu sisi mereka
atau influencer ini menyalurkan sedekahnya ke followersnya, tapi di satu sisi seperti mengundang orang untuk meminta-minta sehingga merendahkan ifahnya. Mohon petunjuknya. Jadi koi-koi ini permainan ya, acak gitu ya. Ya, direct message dari follower dan memberinya hadiah berupa makanan atau sejumlah uang gitu, Umi. Itu yang lagi tren, lagi ngehits sekarang nih, Umi. Oh ya, atau kayak yang ini yang bikin rumah itu ya, yang sampai itu yang ngasih berapa juta gitu tuh. Iya, influencernya ini Arif Muhammad kalau tidak salah. Oh iya. Iya, ya lagi trends itu, Umi. Iya. Ini oke, itu sodako zaman sekarang ya. Caranya medianya bisa apa saja, membuat orang jadi minta-minta. Itu dari segi melihatnya dari kacamata itu. Kita nggak melihatnya dari kacamata itu. Melihatnya dari kacamata bagaimana sosialisasi sodako mengenai itu kan memberi contoh mungkin. Kayak gini loh, aku ini terkenal dan aku senang sodako. Tadi masuk ke kategori yang tadi ya. Hadis nomor berapa tadi? Hadis nomor 2. Sodaqatu sir tutufi'u ghadabar rabbi. Sodako rahasia itu bisa memedam amarah Tuhanmu. Tuhan. Wasodaqatul alaniyah, dan sodako terang-terangan. Kayak tadi, ikoh-ikoh ya namanya. Ntar Umi searching deh. Ikoh-ikoh. Tapi Umi bisa bayangin, pernah juga lihat yang itu yang bikin rumah itu, jadi dia sodako sehari itu 100 juta gitu ya. Itu bagus banget gitu loh. Nggak apa-apa kaya, tapi itu untuk sodako. Orang akan terbuka matanya. Ternyata bisa loh sodako 100 juta sehari itu. Dan itu bagus, duit yang kamu miliki itu bukan untuk kamu. Kamu kaya tapi bukan untuk diri kamu. Bagus saja untuk memotivasi orang. Ini namanya sodako alaniyah. Tetap fungsinya adalah junnatun minan nar. Tameng atau perisai dari neraka. Terkait dengan ifah atau orang minta-minta, itu dari sudut mana kita melihat. Kalau orang meminta-minta jadi ya itu seru-seruan nggak apa-apa. Ya untuk yang situ ngasih kan take and give gitu ya. Jadi yang minta gitu, yang minta. Jadi orang jadi seneng meminta. Saya kira kalau misalkan kita kan yang nggak akan minta, kita mungkin jadi golongan yang memberi. Kalau untuk orang yang minta-minta kan berlaku hadis al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Atau tadi sodakolah, jangan minta meskipun dengan separuh kurma tadi. Tapi orang seperti itu kan belum sampai ke situ pemahamannya. Dia didorong untuk itu tadi. Ini contohnya lebih kepada nggak apa-apa mempengaruhi, nggak apa-apa maksudnya gue ngetop, gue influencer bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Aku seneng followerku banyak, tapi tak pakai itu untuk mempengaruhi orang untuk sedekah. Bagus. Kalau tentang orang kehilangan ifah itu sisi yang beda. Itu pendidikannya dengan cara yang lain. Kalau ini lebih ditekankan pada sedekah. Insya Allah mana ada orang yang senang minta ya. Rata-rata orang tuh nggak senang menjadi peminta-minta. Kalau itu dilakukan ya itu bisa, ya itu tadi untuk ya terpaksa karena begitu ya. Dan kita melihat sisi syukurnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ada ikoi. Okay. Baik, ya dari ya semoga bisa terjawab ya Mam Nining ikoyan. Ganti Mam Nining yang bikin dong, ya ayo. Baik, ini ada pertanyaan dari anonim ini Umi, tidak mau disebutkan, beliau melalui WhatsApp. Ya saya bacakan ya Umi ya. Beliau tidak ingin disebutkan nama, tapi beliau ikut Zoom, hadir di Zoom ya. Baik, tidak apa-apa. Baik, yang ingin saya tanyakan, Umi, kalau orang tua menuntut nafkah ke anak setelah anak berkeluarga dan kondisi anaknya sedang susah, bahkan untuk makan saja belum mencukupi. Akhirnya orang tua sampai minta dan tidak percaya kondisi susahnya anak sampai marah. Apakah anak itu berdosa bila belum bisa memberi orang tuanya? Dan bila anaknya sampai hutang ke temannya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menghindari pertengkaran, apakah boleh Umi? Silakan. Ya Allah, hati saya ternyuh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada beberapa keadaan kita yang sekarang seperti itu. Tapi Mams ya, HMC semuanya,
Kalau ada orang tua kita sampai minta ke kita, itu kita harus, ini jembatan menuju terbukanya rezeki. Sekarang kita tinggal mengikhlaskan, saya harus sedekah ke orang tua dengan ikhlas. Karena tadi ya, sedekah kepada orang tua itu 900.000 dibalas sama Allah. Dengan syarat dan ketentuan ikhlas. Saya nggak bisa ikhlas, Mi, karena itu harus utang-utang dulu. Nggak apa-apa kalau untuk orang tua, asal kita bisa bayar. Kita bisa melunasi hutang itu, asal jangan banyak-banyak ya, tetap di bawah, ini di bawah aset kita gitu, di bawah, aku insya Allah nanti itu bisa bayar. Jadi, dulu ada begini ya, ini ada di kitab hadis Bukhari ya, ada seseorang suami, ibunya ikut tinggal bersama beliau. Nah, ini punya susu, ada susu gitu. Susunya untuk ibunya, susunya untuk ibunya. Dan hari itu anaknya nangis minta susu. Dia bingung antara ibunya sama anaknya. Dia pilih ibunya. Anaknya nanti aja, anaknya direm-rem, cup. Istrinya juga sama-sama solihahnya gitu. Cup sayang. Anaknya nuangnya susu. Tapi susu ini untuk ibunya. Dan karena itu kemudian Nabi dimimpiin tentang disuruh membawakan sesuatu untuk sahabat tersebut. Karena sahabat tersebut telah mengutamakan ibunya daripada anaknya. Bahkan seperti itu, kalau engkau punya susu sebotol pun, itu lebih utama untuk ibumu daripada untuk anakmu. Kalau ibumu memang butuh. Anakmu ngalah dulu, nggak pakai susu dulu. Orang tuamu yang susu. Sekarang keadaan kita lagi susah untuk makan. Makanmu sederhana. Udah yang dulu lauk-lauk apa, sekarang standarnya diturunkan. Asal tetap bisa memberi kepada orang tua. Nanti kalau kita ikhlas, percayalah Allah akan angkat ekonomi kita. Allah akan mencukupi kita dengan kita ikhlas memberi kepada orang tua. Karena yang kita beri bukan orang tua. Yang kita beri ini Allah. Dan Allah itu asyakur. Allah maha berterima kasih atas pemberian kita. Mana mungkin kalau kita memberi itu atas nama Allah, karena untuk Allah, mana mungkin Allah nggak terima kasih pada kita. Pasti Allah berterima kasih kepada kita. Dengan cara apa? Balasan Allah tentu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita berikan kepada orang tua. Sekarang tinggal menata hati orang tua sampai marah, kita minta ampun, kita peluk lututnya, sepunten ngapunten, mama ngapunten. Nanti kalau keadaan sudah enak kita bisa cerita. Sekarang itu jangan pas marah. Kalau keadaan sedang enak, kita silaturahim ke rumah beliau, mijeti, itu pasti kan nanya-nanya gitu kan, gimana suamimu. Pertamanya kan kita nggak mau cerita, tapi ini biar tahu keadaan. Tanpa emosi kita ceritakan, iya, sekarang keadaannya kayak dulu, sekarang itu sebulan itu segini, itu nggak apa-apa kita cerita dengan kalimat-kalimat yang datar. Insya Allah orang tua mengerti. Kalau orang tua tidak mengerti, tetap kita sabar. Tetap kita terima, betah dengan itu. Bagaimanapun hukumnya orang tua selalu benar. Kalau orang tua salah, berlaku hukum yang kedua. Orang tua tetap lebih benar daripada anak itu. Jadi orang tua tetap benar, dan yang kedua orang tua lebih benar. Berarti kalau kemudian tetap salah, berarti kita lebih salah daripada orang tua. Kalau orang tua salah dalam perkara itu, pokoknya ngasih orang tua itu luar biasa fadilahnya. Udah besar. Kalau sepertinya belum muncul, kita yang introspeksi, barangkali kita kurang ikhlas. Sekarang kita ikhlaskan, percayalah, kayak tadi susu tadi ya, lebih penting untuk orang tua. Ya, sekarang jadi istri lebih lebih solihah, lebih menguatkan suami, Mas, nggak apa-apa. Tapi ini terpaksa pinjam, nggak apa-apa, nanti insya Allah Allah yang mencukupi. Allah itu maha tahu kok, kalau kita utang untuk orang tua bukan untuk kita, Allah tahu. Ya, kita yang membesarkan hati suami. Nanti suami akan tenang, dan beliau lebih tenang bekerja, karena ternyata istrinya mensupport, dan nggak sembunyi-sembunyi ngasihnya. Oke, baik, Masya Allah. Semoga terdengar ya, Mam, yang tidak berkenan disebutkan namanya tadi ya. Ini baik, semoga bisa menjawab. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Mam Silvi dari HMC Sidoarjo. Terima kasih Mam Silvi atas kehadirannya. Baik, saya bacakan ya Umi. Afwan, izin bertanya di luar tema.
apabila orang tua ingin mengakikahkan untuk adik saya yang sudah almarhum. Apakah masih bisa dan perlu untuk dilakukan? Karena tadinya berencana akikah sekalian saat adik menikah nanti. Qadarullah sebelum menikah sudah berpulang. Jazakillahu khair Ustazah. Oh ya, terima kasih. Kalau sudah meninggal, Mam, dari Darjo ya, kalau sudah meninggal tidak wajib akikah. Akikah itu untuk yang hidup bahkan maksimal itu usia 40 tahun, akikah itu. Tapi ini tadi sepertinya orang tua sudah nazar ya, nanti diakikahi pas menikah gitu kan. Jadi kalau toh nanti itu membayar, itu lebih pada membayar nazar. Yang sudah terucap tadi itu, oh akikahi nanti kalau adikmu menikah, ternyata adiknya keburu meninggal. Itu berarti karena nazar jadi wajib dipenuhi akikahnya tadi. Meskipun hukum asalnya sudah tidak wajib. Akikahnya tidak wajib, tapi wajibnya adalah melaksanakan janji atau nazar. Di situnya hukumnya. Hukum menjadi wajibnya karena melaksanakan nazar. Kita tetap aja diakikahi untuk adik yang sudah almarhum. Semoga ini menjadi pembayar nazar kita kepada Allah. Kalau tentang hukum akikahnya ya sudah tidak punya. Akikah itu hukum asalnya sunnah muakkadah ainiyah. Jadi sunnah muakkadah ainiyah. Sunnah yang mendekati wajib bagi setiap manusia. Bagi orang tua yang mengakikahkan dia. Itu hukumnya wajib mulai dia umur 7 hari. Sunnah muakkad ya, sunnah muakkad mendekati wajib. Hampir wajib lah. 7 hari atau kalau nggak bisa ya 21 hari, kalau nggak bisa ya 1 bulan, kalau nggak bisa ya 40 hari atau 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, paling lambat itu 7 tahun. Saat dia belajar wudhu dengan sah, sholatnya harus sudah genap 5, dia harus sudah dibayar, ditebus kambingnya, akikahnya. Akikah itu kan hakikatnya penebus gadean, anak yang tergadai. Kalau kurban beda lagi, beli mobil itu kalau kurban. Kalau akikah itu penebus gadai. Sebelum ditebus anak itu masih tergadaikan ya Allah. Ini tadi sudah terlanjur meninggal dan belum akikah. Sudah tidak wajib akikah, tetapi karena sudah nadar jadi wajib membayar nadarnya. Berupa apa? Berupa akikah tetap akikah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adiknya sudah meninggal kabudut ya, sebelum menikah insyaallah ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ya, Masya Allah. Semoga bisa terjawab ya. Mam Silvi. Terima kasih HMC Sidoarjo sudah berpartisipasi hadir di kajian taklim Zoom HMC Malang. Baik Umi, itu tadi pertanyaan terakhir ya Umi ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para mom HMC cabang ya yang sudah mewakili hadir di acara kajian taklim muslimah di HMC Malang ini. Ada HMC Pusat, kemudian HMC Bekasi, HMC Sukabumi, dan HMC Sidoarjo. Juga tak lupa dari HMC Malang ya, juga para non-member ya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk hadir di kajian hari ini. Baik Umi, sebelumnya Moms, saya bacakan untuk kesimpulannya sebelum kita akhiri ya. Baik, saya bacakan dulu kesimpulan untuk kajian kita kali ini, bahwasanya keutamaan bersedekah adalah mensucikan diri dan memadamkan kemurkaan Allah, kemudian pahala berlipat ganda, dan mendapat imbalan berlipat-lipat, dan terhindar dari mara bahaya, juga menutup 70 pintu kesulitan, kemudian memberi ketenangan hati, kemudian sebagai jaminan hari akhir, dan insya Allah terbebas dari siksa kubur, kemudian yang urgent nih, iya, insya Allah mas kawin bidadari surga ya, segenggam roti. Baik, kemudian terbebas menyembuhkan orang sakit. Ya, ini relevan sekali dengan kondisi sekarang ya Umi ya. Baik, kemudian menambah keberkahan umur, kemudian insya Allah yang terakhir menjemput ajal dengan tenang dan mencegah dalam keadaan buruk. Ya. Baik, insya Allah, insya Allah.
Baik Umi, Moms, itu tadi kajian kita hari ini. Semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Umi. Sebelum kita tutup, jangan lupa dan jangan beranjak dulu, nanti kita foto bersama dulu. Bolehkah kita baca Fatihah untuk seluruh keluarga besar HMC dimanapun yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah, ini hari Kamis malam Jumat ini sudah mau masuk waktu asar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Bolehkah kita berdoa, baca Fatihah untuk beliau semua, Mam? Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi keluarga besar HMC semuanya se-Indonesia dan keluarga yang sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seluruh ayah dan ibu kami ya Allah, seluruh sanak kerabat kami ya Allah, ampuni beliau, sayangi beliau ya Allah. Mereka semua sekarang berada di dalam tanah, di bawah tanah, di alam kubur. Mereka tidak bisa lagi ikut kajian. Mereka tidak bisa lagi ya Allah hanya sekadar mengucapkan ta'lim, mengucapkan tasbih, istighfar. Maka ya Allah mohon tasbih, istighfar dan ta'lim kami hari ini sampaikan untuk kebaikan beliau di alam kubur. Jadikan alam kuburnya penuh cahaya bagai surga ya Allah. Jadikan alam kuburnya taman-taman surga. Dan untuk keluarga besar HMC dan seluruh keluarganya yang sedang sakit, Allah ya Syafi anta Syafi, isfilahum syifaan la yughadiru saqaman. Wahai Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkan beliau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Beri kesabaran, kekuatan, dan tetap kesenangan untuk bersedekah kepada semuanya ya Allah, agar Engkau mudahkan, Engkau undang datangnya pengobatan, datangnya kesehatan dengan segera. Bijahi Sayyidina Muhammad wa bi barakati kalimati Sayyidina Muhammad wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dan selamat tahun baru marhaban amun jadid, selamat datang tahun baru 1443 untuk seluruh jamaah taklim HMC. Selamat tahun baru, semoga Allah mengubah keadaan kita jadi lebih baik ya. Dengan rahmat Allah, insya Allah kita dijadikan lebih dermawan, lebih senang bersedekah, lebih tidak mikir-mikir, lebih tertolak segala musibah dengan kesenangan kita bersedekah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sudah selesai. Baik Umi. Baik Moms, Umi, sebelum kita tutup ada sedikit pantun dari saya. Moms, hadapilah pandemi ini jangan sambil marah-marah ya. Hadapi masa-masa ini dengan ringan hati. Takkan habis harta karena sedekah, insya Allah Allah akan beri lebih banyak lagi. Insya Allah. Baik, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati Moms. Sekian dari kami. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan beranjak dulu ya Umi, kita foto-foto dulu sebentar. Baik. Oke, baik Moms yang berkenan untuk on cam bisa dibuka kameranya. Jika tidak berkenan tidak apa-apa. Kita hitung ya. Di sini ada 27 partisipan. Oke, Mom. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Umi.
Terima kasih Moms HMC cabang seluruh Indonesia yang sudah hadir di Zoom HMC Malang. Terima kasih telah membersamai kami dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Umi.